Di tengah derasnya arus transformasi teknologi era digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berbelanja, dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Platform layanan berbasis aplikasi menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan baru bagi konsumen. Risiko penipuan, pelanggaran privasi, dan ketidakjelasan kualitas barang juga semakin meningkat. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi satu isu penting yang tidak bisa diabaikan. Regulasi, edukasi, dan pengawasan harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi agar hak konsumen tetap terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartanti Susanto dari Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta mengajak Anda untuk belajar bersama tentang perlindungan konsumen di era digital dengan judul Era Digital, Konsumen Cerdas, Konsumen Terlindungi. Era digital membawa perubahan besar pada pola konsumsi, kemudahan dalam bertransaksi online, e-commerce, dan layanan berbasis aplikasi semakin mendominasi. Namun di balik kemudahan tersebut muncul berbagai masalah. Ancaman penipuan dan keamanan data semakin berpotensi. Banyak kasus penipuan online, pencurian data pribadi, dan barang-barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kesenjangan literasi digital pun terjadi, karena tidak semua konsumen memiliki kemampuan digital yang sama, sehingga rawan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan teknologi lebih cepat dibanding regulasi, dan ini berefek pada perlindungan konsumen yang tidak optimal. Kurangnya kesadaran konsumen juga menambah daftar risiko yang ditimbulkan. Banyak konsumen belum aktif menuntut haknya atau melaporkan pelanggaran yang diterimanya. Jadilah konsumen yang cerdas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana konsumen dapat tetap terlindungi di tengah derasnya arus digitalisasi? Dari pertanyaan tersebut, kita akan mengidentifikasi tantangan perlindungan konsumen di tengah perkembangan teknologi dan e-commerce, yaitu bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya konsumen cerdas dalam menjaga hak-haknya, dan menawarkan strategi perlindungan konsumen yang relevan dengan perkembangan teknologi, baik dari sisi regulasinya maupun edukasi pada masyarakat luas. Perlindungan konsumen dan era digital sangat relevan untuk kita bahas, karena pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat pesat, sehingga perlindungan konsumen menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak. Literasi digital masyarakat yang belum merata berpotensi konsumen rentan terhadap penipuan. Sementara itu, dari sisi regulasi, perlindungan konsumen harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kesadaran konsumen untuk menuntut haknya menjadi kunci terciptanya ekosistem digital yang sehat. Kita akan membahasnya lebih dalam bagaimana perlindungan konsumen di era digital dapat diwujudkan melalui pemahaman teori, studi kasus hukum, pandangan para ahli, serta pemaparan regulasi yang berlaku. Dalam teori hak konsumen, John F. Kennedy tahun 1962 menyebutkan konsumen memiliki 4 hak dasar, yaitu hak asas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan. Teori perlindungan hukum menyampaikan perlindungan konsumen adalah upaya negara untuk menjamin kepastian hukum atas hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Sementara dari sisi teori ekonomi digital menjelaskan bahwa digitalisasi mempercepat transaksi, namun juga meningkatkan risiko asimetri informasi, yaitu konsumen tidak tahu kualitas barang atau jasa yang sebenarnya. Contoh kasus hukum yang sering terjadi adalah kasus penipuan e-commerce yang berdampak pada banyaknya konsumen yang dirugikan karena barang tidak sesuai pesanan atau tidak dikirim, bahkan barang tersebut sudah dibayarnya. Kasus lain misalkan tentang kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di beberapa platform digital di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti serangan ransomware pada pusat data nasional sementara
di bulan Juni 2024 yang lalu. Pusat Data Nasional sementara mengalami serangan ransomware Lockbit 3.0 yang berdampak pada layanan publik di 210 instansi pemerintah, termasuk layanan imigrasi. Pelakunya meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Dugaan kebocoran data warga Jawa Barat juga menjadi salah satu contoh lainnya. Di sekitar bulan Juli 2025 kemarin, sekitar 6,4 juta data pribadi penduduk Jawa Barat diduga diretas dan disebarkan di media sosial oleh akun anonim bernama Digital Ghost atau Ghost Hacker World. Sementara yang baru saja terjadi di awal tahun 2026, yaitu di California, Amerika Serikat, kasus kebocoran data pribadi terbaru terjadi yang signifikan adalah kebocoran data 17,5 juta akun Instagram. Padahal ini masih awal bulan Januari 2026, di mana data pengguna seperti nama, email, dan nomor telepon tersebar di dark web, dipicu oleh notifikasi reset password massal. Meski data sandi tidak bocor, namun menimbulkan risiko phishing dan penipuan. Mengutip pendapat ahli Profesor Agus Sarjono dari Universitas Indonesia menyebutkan perlindungan konsumen di era digital harus diperkuat dengan regulasi khusus terkait e-commerce dan data pribadi. Bila dibandingkan dengan sistem hukum internasional, di Uni Eropa ada General Data Protection Regulation yang melindungi data konsumen secara ketat. Dari sisi penerapan hukum di Indonesia, perlindungan konsumen masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk di era digital seperti saat ini. Dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi memberikan perlindungan terhadap data konsumen yang digunakan oleh platform digital. Kedua regulasi tersebut relatif masih baru dan masih tahap implementasi. Peraturan lain seperti dari OJK dan Bank Indonesia yang mengatur transaksi digital, fintech, dan layanan pembayaran agar konsumen tidak dirugikan. Mekanisme pengaduan agar konsumen dapat melapor melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga kanal digital pemerintah seperti lapor.go.id memang telah tersedia. Namun, berapa banyak masyarakat yang terliterasi dan yang mau menggunakannya? Perlindungan konsumen di era digital membutuhkan konsumen yang cerdas, yang memahami hak-haknya, dan mampu bersikap kritis. Selain itu juga regulasi yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implementasi hukum yang konsisten dengan pengawasan yang efektif, serta kolaborasi internasional agar standar perlindungan konsumen Indonesia setara dengan praktik global. Perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk itu, perlu strategi perlindungan konsumen yang relevan, baik dari sisi regulasi maupun edukasi. Kemudahan di era digital semestinya memberikan banyak keuntungan, bukan kerugian. Konsumen cerdas, yaitu konsumen yang kritis, melek digitalisasi, dan memahami hak-haknya, maka akan lebih mampu menghadapi resiko. Namun, kecerdasan konsumen harus diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat, regulasi yang adaptif, serta pengawasan yang konsisten. Dengan kombinasi konsumen cerdas dan perlindungan hukum yang efektif, ekosistem digital dapat berkembang sehat, aman, dan berkelanjutan. Era digitalisasi seharusnya bukan hanya tentang inovasi, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan adil bagi semua pihak. Peningkatan literasi digital melalui edukasi hak konsumen, keamanan transaksi online, dan cara melaporkan pelanggaran
dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui sekolah, kampus, maupun media sosial. Implementasi tegas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta menyusun regulasi agar selaras dengan perkembangan teknologi digital dapat memperkuat dari sisi hukumnya. Pengawasan yang transparan dan partisipatif juga diperlukan. Penggunaan sistem digital monitoring untuk transaksi e-commerce, misalnya, dan selain itu, pelibatan masyarakat dan LSM dalam pengawasan agar lebih efektif lagi. Kolaborasi multipihak dalam mencapai ekosistem digital yang adil. Platform digital wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan transparan. Perlindungan dari benchmark internasional juga diperlukan, seperti mengadopsi praktek baik dari negara lain, misal General Data Protection Regulation di Uni Eropa, untuk memperkuat perlindungan data konsumen di Indonesia. Demikian catatan kita tentang perlindungan konsumen di era digital dengan berjudul Era Digital Konsumen Cerdas, Konsumen Terlindungi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengakses video ini. Semoga memberi manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.